Pusaka adalah istilah yang digunakan terhadap benda atau barang yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh suatu keluarga, kelompok, atau negara tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari beberapa generasi. Benda-benda replika barang kuno yang disakralkan juga bisa disebut pusaka dengan ketentuan memiliki nilai esoterik dan eksoterik yang disakralkan. Di Indonesia, kata pusaka hampir selalu terkait dengan benda bertuah. Ia dipercaya memiliki daya magis yang bisa memberikan kemampuan khusus kepada pemiliknya, mulai dari perlindungan gaib, pengasihan, ilmu kebal, dan lainnya. Apalagi jika benda itu dimiliki oleh para pemimpin. Dalam konsep kepercayaan dasar orang Nusantara, terutama Jawa, semua orang itu dianggap setara, kecuali para pemimpin. Para pemimpin dianggap lebih dari manusia. Karenanya ia tak setara dan berada di posisi lebih tinggi. Entah karena ia utusan para dewa atau Tuhan melalui konsep wahyu kedaton atau melalui tuah benda pusaka yang ia miliki. Video ini akan sedikit berkisah tentang hal tersebut. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika berbicara tentang kesaktian, maka Presiden Soekarno adalah juaranya. Mitos kesaktiannya makin kuat dari waktu ke waktu. Kemampuannya berbicara, berdiplomasi, mengatur negara, dan menaklukkan wanita banyak dipercayai karena pusaka dan jimat yang ia miliki. Dari sekian banyak benda pusaka yang konon beliau miliki, ada benda pusaka paling sakti milik Bung Karno yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Benda pusaka tersebut adalah wesi kuning. Benda pusaka wesi kuning sendiri memiliki ukuran yang sangat kecil dan menyerupai ekor tawon. Pusaka kecil tersebut konon menemani kemanapun Bung Karno pergi. Benda tersebut selalu berada di balik bajunya. Lolosnya Bung Karno dari serangkaian percobaan pembunuhan diyakini berkat tuah dari benda pusaka tersebut. Selain wesi kuning, Bung Karno dipercaya memiliki batu merah delima yang berkhasiat menaikkan karisma dan wibawanya, serta sebuah keris bertuah pemberian Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pengganti Presiden Soekarno jauh lebih lekat dengan hal-hal mistis. Presiden Soeharto yang menjabat sejak tahun 1967 hingga tahun 1998 dikenal sebagai penganut kejawen yang taat. Sebagai orang Jawa, Soeharto dikenal sebagai sosok yang mengamalkan laku Jawa dalam kesehariannya. Soeharto melakoni tirakat berpuasa, bertapa, dan juga memiliki pegangan atau pusaka yang diyakininya sebagai pelindung. Pusaka Pak Harto yang pertama diketahui adalah aneka jenis kayu seperti kayu jati gembol, kayu cendana wangi, kayu hati kelor, dan sebagainya. Pak Harto juga memiliki aneka koleksi pedang, tombak, aneka senjata tajam, dan tentu saja keris. Jumlahnya ratusan. Untuk tombak favorit beliau adalah sebuah tombak bernama tombak Kiai Singolodro yang konon memiliki kodam. Sedangkan keris andalan Soeharto adalah keris bernama Keluk Kemukus yang konon bisa membuat si empunya menghilang. Saking tergila-gilanya pada benda pusaka, Presiden Soeharto pernah memboyong topeng Gajah Mada dari Bali dan sebuah gong keramat serta sejumlah keris pusaka Keraton Surakarta. Benda-benda tersebut kemudian dikembalikan karena kota Surakarta lantas dilanda banjir bandang. Konon terbuktinya kesaktian benda-benda pusaka Presiden Soeharto terjadi pada Maret tahun 1995. Selaku ketua gerakan non-blok, Soeharto nekat datang ke Bosnia Herzegovina yang saat itu sedang dilanda perang saudara yang sangat dahsyat. Setelah 2 jam berada di kota Sarajevo, sesaat setelah pesawatnya lepas landas, sebuah rudal meledak di luar landas pacu bandara. Banyak pihak tak habis pikir Presiden Soeharto selamat dari insiden yang bisa jadi ditujukan untuk membunuhnya tersebut. Penerusnya,
B.J. Habibie bisa jadi satu-satunya yang hingga saat ini tak tercatat memiliki benda pusaka. Bisa jadi juga karena beliau adalah satu-satunya presiden yang berasal dari luar Jawa yang tak begitu lekat dengan hal-hal semacam itu. Tapi Anda bisa menambahkan di kolom komentar jika Anda punya informasi tentang hal tersebut. Pengganti Habibie, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga dikenal sebagai orang yang punya daya linuwe atau kesaktian. Sebagian orang bahkan menganggap beliau ini wali Tuhan. Mengutip dari jatim.nu.or.id, dikisahkan pada masa Gus Dur menjabat, untuk mengukuhkan kekuasaannya, Gus Dur dikabarkan pernah diruat oleh Romo Tunggul Panuntun di lepas pantai Parangtritis. Bukan hanya itu, sebuah pusaka dari masa silam milik Sunan Giri yang bernama keris Kolomunyeng juga dimiliki Gus Dur untuk menopang kekuasaannya. Pusaka lain yang juga mengawal Gus Dur adalah sepasang keris ampuh dari dinasti Majapahit Demak, Nogososro, dan Sabu Inten. Kedua pusaka itulah yang dibuat Empu Supa di masa akhir kekuasaan Majapahit atas pesanan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk diberikan kepada Raden Patah, pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Demak. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri juga tak memiliki banyak catatan terkait benda pusaka dan jimat. Pada tahun 2016, menjelang pertemuan Raja-Raja se-Nusantara di kota Makassar, bersama Presiden Joko Widodo, Megawati mendapatkan penganugerahan keris pusaka Raja Talu. Sementara pasca upacara reshuffle kabinet di bulan Juni tahun 2022, Megawati kedapatan membawa tongkat yang sempat ditanyakan sebagai pusaka oleh Ketua PKB Caimin dan Menhan Prabowo Subianto. Tapi sebagai anak kandung Soekarno, banyak orang yang percaya bahwa Megawati mewarisi pusaka-pusaka sang ayah. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga tak banyak dikenal memiliki catatan soal kepemilikan pusaka. Memang ada selintingan bahwa beliau suka bertirakat di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah, serta memiliki banyak benda pusaka, tapi itu lebih bersifat rumor. Dalam buku Selalu Ada Pilihan, SBY menulis satu kisah saat masa kampanye presiden di medio April tahun 2004. Saat itu, Sudi Silalahi, asistennya, mengatakan banyak orang datang kepadanya dan ingin menitipkan benda-benda pusaka bertuah kepada SBY. Namun Sudi menolak secara halus pemberian benda-benda keramat tersebut. Kepada orang-orang yang memberi, Sudi hanya minta Presiden SBY didoakan saja. SBY juga berkisah, dirinya pernah sowan ke sejumlah pemimpin spiritual saat kampanye. Namun apa yang ia lakukan sebatas bagian dari kampanye dan penggalangan dukungan. SBY mengaku tidak pernah melakukan ritual-ritual tertentu yang dinilainya tidak masuk akal. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, adalah satu dari 6 presiden asal Jawa. Bahkan beliau berasal dari pusatnya kebudayaan Jawa, yakni Surakarta. Beberapa kali beliau terlihat mengikuti upacara ritual Jawa sebagai bagian dari budaya leluhurnya. Salah satunya adalah upacara jamasan mobil SMK menjelang uji emisi tahun 2012 pada waktu Jokowi masih menjadi wali kota Surakarta. Sebuah keris bernama Kiai Tenggara juga diketahui menjadi koleksi pusaka Jokowi. Keris yang dibuat dengan gaya ukiran Surakarta itu telah dihibahkan ke Museum Keris Nusantara di Surakarta dan menjadi ikon serta masterpiece di museum tersebut. Demikian sekilas tentang pusaka para Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.